Pemirsa La Perkasa Televisi Channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti kami informasikan sebelumnya bahwa Allah Perkasa Televisi Channel ini kami adakan atas inisiatif sendiri tanpa dukungan dari pihak manapun. Maka kami tetap berharap donasi dari Ibu Bapak. Silakan berdonasi melalui rekening yang tertera pada running text. Kami membutuhkan dana untuk pengadaan peralatan podcast yang nantinya kami akan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Atau jika Anda berkenan menyumbang peralatan podcast, dengan senang hati kami akan menerimanya. Sembari menunggu donasi terkumpul, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang. Mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Sebagai informasi bagi Ibu Bapak, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker dengan segala jenisnya, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, tumor jinak maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi WhatsApp 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter atau ahli kesehatan atau dukun sekalipun, akan tetapi barangkali saja saya bisa memberi solusinya. Mari kita memelihara kesehatan tubuh, pemberian Tuhan Allah kita. Semoga. Pengantar dari host untuk tokoh Nathan. Nathan adalah seorang nabi yang cerdas dan berani. Dengan pintarnya, dia memancing Raja Daud masuk ke dalam perangkapnya. Dia memulainya dengan sebuah perumpamaan tentang si kaya dan si miskin, di mana si kaya itu mengambil seekor anak domba betina satu-satunya milik si miskin hanya karena si kaya itu tidak sudi salah satu dari ribuan dombanya untuk dihidangkan kepada tamu. Umpannya berhasil membangkitkan murka Raja Daud yang berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan." Raja Daud terjebak. Tiba-tiba saja Nathan menuding Raja Daud, "Engkaulah orang itu." Tudingan Nathan itu menohok tepat di ulu hati Daud. Apa pasalnya? Tuhan mengetahui perjinahan Daud dengan Batseba serta terlibat secara tidak langsung dalam pembunuhan Uria, suami Batseba, demi merebut Batseba menjadi istri Daud. Dan Tuhan sendirilah yang memberitahukan peristiwa itu kepada Nathan. Dan Tuhan akhirnya menghukum Daud dengan kematian anak pertama yang dilahirkan Batseba hasil perjinahannya dengan Daud. Dia menyesali dosanya dan Tuhan pun mengampuninya. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-25 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Nathan. Nathan, hati nurani raja. Biarkan hati nuranimu yang akan menuntunmu. Saran bagus ini bisa berlaku hanya jika hati nuranimu tidak menipu. Banyak orang mencari berbagai cara untuk menenangkan hati mereka demi membenarkan apapun yang ingin mereka lakukan. Itu sebabnya alangkah baiknya untuk memeriksakannya kepada orang terpercaya untuk dimintai saran. Para penguasa kuno mempunyai permasalahan tambahan.
Ketika beberapa orang memiliki keberanian untuk berseberangan dengan seorang raja yang sangat berkuasa, raja-raja seperti itu cenderung mendapatkan saran yang menyenangkan saja, meskipun raja itu telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kematian. Seperti seorang senator Roma berkata kepada Kaisar Tiberius, "Tetapi jika Anda berbicara terlebih dahulu, tidak ada yang ingin menolak Anda. Dan jika Anda berbicara terakhir, kami tidak ingin berbicara dengan posisi Anda." Hanya beberapa jiwa berani saja untuk berani berbeda. Nabi Nathan sebagai contoh mengutarakan yang sebenarnya terhadap raja, berkenan atau tidak. Nathan mendamprat Daud dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki dia membangun kuil. Anda bisa membacanya di kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 5-16. Dia juga mengungkit janji Daud yang akan memahkotai Salomo sebagai penggantinya. Ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 24-30. Yang paling dikenang, Nathan menuduh Daud telah berdosa kepada Tuhan atas perzinahannya dengan Batseba dan pembunuhan suaminya. Anda bisa baca di kitab 2 Samuel pasal 12. Nathan menyampaikannya dengan penuh seni, menjebak raja dengan cerita kuat yang bisa membangkitkan amarah raja, hingga Nathan tiba di rumah. Nathan bisa mati setelah menyampaikan pesan aib itu. Tetapi itulah ukuran karakter Daud yang berkenan mendengarkan Nathan saat hati nuraninya sedang mati rasa. Ketika Daud menyesali kesalahannya itu, Nathan berdiri di sampingnya dan meyakinkan dia bahwa Tuhan telah memaafkannya. Nathan adalah seorang nabi sejati. Meskipun para nabi di Alkitab seringkali meramal masa depan, dalam kurung, sebagaimana juga dilakukannya saat menguraikan bahwa Daud akan mengalami penderitaan, tutup kurung, mereka telah dikenal sebagai yang terbaik dalam menyampaikan kebenaran, khususnya kebenaran yang tidak enak untuk didengar. Live question: siapa yang dapat menolong hati nurani Anda? Siapa kira-kira yang akan memberitahukan kebenaran yang tidak enak didengar kepada Anda? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-26 dengan tokoh Batseba.